Halo, Pak Kumala menyapa. Yuk kita berbagi ilmu bersama Pak Kumala. Di video kita kali ini kita bahas tentang limit fungsi trigonometri bersama Pak Kumala. Silakan like, share, dan subscribe agar bermanfaat juga untuk orang lain. Yuk langsung saja kita bahas yang pertama. Yang pertama, untuk limit fungsi trigonometri bentuk X mendekati 0, kalian harus tahu tentang rumus-rumus limit trigonometrinya. Apa saja? Oke, yang pertama, ada limit X mendekati 0, sin AX per BX itu akan sama dengan limit X mendekati 0, AX per sin BX sama dengan A per B. Ya. Kemudian yang kedua, limit X mendekati 0, tangan AX per BX sama dengan limit X mendekati 0, AX per tangan BX sama dengan A per B juga. Dan begitu juga dengan limit X mendekati 0, sin AX per tangan AX itu akan sama dengan limit X mendekati 0, tangan AX per sin BX sama dengan A per B. Sebelum masuk contoh limit X mendekati 0, kita coba dulu untuk limit X mendekati V per 2. 1 plus sin X per tangan setengah X. Ya, seperti sebelumnya, kalau ada bentuk limit, kalian masukkan dulu, ya, substitusi dulu nilai X-nya ke dalam limit. Oke, yuk, berarti kalau kita masukkan X-nya menjadi V per 2, jadi 1 ya, plus sin berapa? Sin V per 2, oke, per berapa? Yuk, tangan setengah dikalikan V per 2. Oke, jadi ya berapa? 1 plus sin V per 2 itu berarti berapa? Iya, sin 90 ya, per tangan berapa nih? 45 ya, setengah dikalikan 90. Oke, sip. Tangan 45. Oke, yuk. Berapa dong hasilnya? 1 plus sin 90 berapa? Iya, sin 91 ya kan, dibagi tangan per 5, 1. Oke, berapa hasilnya? Sip ya, jadi 2 per 1. Hasilnya 2. Nah, inilah hasilnya. Jadi ketika ada hasilnya, udah itulah jawabannya, hasilnya ya. Oke, nah sekarang yuk kita masuk ke soal yang nomor 2. Nah, nomor 2 kita sudah masuk ke dalam limit bentuk X mendekati hingga. Seperti biasa, kita coba dulu ya, masukkan dulu nolnya ke dalam limit. Yuk, berapa nih? 1 min cos 0, ya kan? Oke, per 0 kuadrat. Yuk, berapa jadinya? 1 min 1 per 0, ya kan? 1 min 1, 0. Oh iya, berarti 0 per 0. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka ya, caranya adalah diapakan? Kalian ubah dulu ya, menjadi bentuk lain ya. Jadi kalian apa? Kalian harus hafal. Harus hafal apa? Harus hafal identitas trigonometrinya. Nah, dalam hal ini ya, yang harus kalian ingat adalah apa? Yang pertama, Dede, yang sering muncul adalah ya, kalau ada cos 2x ya, itu bisa kalian rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Ya, oke. Nah, berarti di sini kalau cos X-nya, cos X ini bisa kalian rubah ya. Kalau di sini 2, ini 1 nih, lihat ya. Berarti kalau di sini 1x, maka jadinya 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Oke. Bisa ya? Oke, nah min 2 sin kuadrat itu coba kita pindah ke kiri. Berarti 2 sin kuadrat setengah X sama dengan 1 tetapkan di sini ya. Min cos X ke kanan. Min cos X. Nah, ternyata kita dapat apa? Ternyata kita bisa mengganti nilai dari ya 1 min cos X ya, 1 min cos X ya ini, yang ini kan? Ya, kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan yang ini nih. Nih ya. Nah, yuk. Berarti kita sekarang masukkan ganti yang 1 min cos X ini menjadi 2 sin kuadrat setengah X. Oke, yuk. Jadi limitnya berubah ya. Limit X mendekati 0. 1 min cos X apa ini? Iya, 2 sin kuadrat ya kan? 2 sin kuadrat setengah X ya. Dibagi apa? X kuadrat. Oke, sip. Yuk, lanjut. Nah, sekarang jadi apa nih? Limit X mendekati 0, oke, 2 sin kuadrat. Ayo, kita jabarkan ya. 2 sin kuadrat. Sin kuadrat itu artinya, sin kali sin kan? Berarti artinya sin setengah X dikali sin setengah X, gitu kan? Oke, sip, mantap. Yuk, berarti bawahnya gimana? Ya, ini setengah X ya. Oke, bawahnya X kuadrat artinya apa? X kali X. Nah, coba kalian perhatikan di sini ya. Perhatikan.
perhatikan di sini, apakah sudah seperti yang tadi memenuhi? Coba lihat ya. Sin X ya kan per X kita bisa ilangin, sin X per X juga kita bisa ilangin. Nah, artinya apa? Ya, artinya sekarang kalian cukup ya ngambil koefisiennya aja ya kan. Yuk, berarti hasilnya berapa nih Kak? Iya, jadi 2 dikalikan setengah dikalikan setengah dibagi ya kan. Koefisien X-nya berapa? 1 ya kan. Yang ini koefisien X-nya 1. Oke, yuk. Apa yang bisa kita coret? 2 bagi 2 habis ya kan, berarti setengah dibagi 1 ya. Oke, sip. Hasilnya berapa dong? Hasilnya setengah. Nah, inilah hasilnya ya. Jadi, pertama kalian masukkan dulu ya, gitu. Substitusi dulu ya intinya. Kalau hasil 0 per 0, maka saatnya kalian merubah ya bentuk lain ya dengan identitas trigonometri. Ya, oke? Paham ya? Oke, sip. Yuk, lanjut ke soal yang berikutnya. Yuk, contoh soal berikutnya. Nah, di sini nomor 3, contoh nomor 3, ada limit X mendekati 0, tangan X cos 2X min tangan X per X dikali cos 4X min cos 2X. Nah, diapakan? Iya, betul. Yang atasnya kita faktorkan dulu ya. Oke, berarti limitnya akan berubah nih, ya kan? X mendekati 0, tangan X-nya bisa keluar kan? Sip, tangan X keluar, berarti tinggal, oke, cos 2X dikurangin 1, betul? Iya, ini ya. Ya, sip, mantap. Yuk bawahnya biarin ya. Nah, bawahnya biarin dulu nih. Nah, sekarang gini, yang bawahnya ya, 4X min 2X. Nah, coba kalian perhatikan bentuknya ya, ada cos min cos ya kan? Nah, terus gimana dong? Kalau gitu kalian juga harus hafal juga ya kan? Identitas trigonometri atau apa nih? Ini rumus ya, rumus selisih fungsi trigonometri. Ya, oke. Nah, yuk apa sih berarti kalau gitu? Coba kalian ingat lagi ya. Kalau ada bentuk cos ya, cos A min cos B. Ayo masih ingat rumusnya? Cos A min cos B. Iya, cos A min cos B berarti min 2 sin, oke, A plus B dibagi 2 kali sin A min B dibagi 2 ya. Nah, ini bentuk kalau ada cos min cos ya. Oke. Nah, berarti kalau kita punya cos 4x min cos 2x jadinya apa? Jadinya min 2 sin ya kan. 4 tambah 2 dibagi 2 sin 4 x dikurangi 2x per 2 ya. Yuk kita langsung ke soalnya ya. Kita rubah soalnya. Nah, yang tadi cos 2x ya. Cos 2x tadi kita rubah ya. Oke. Yuk, kita rubah atas dan bawahnya. Berarti limit X mendekati 0, tangan. Ayo, cos 2X tadi apa? Sip, ya. 1 min 2 sin kuadrat X. Ya, jadi yang ini, ya. Kita rubah jadi ini kan? Ya, yang tadi di awal ya. Oke, yang sebelumnya kan? Oke, dikurangin 1 jangan lupa. Tuh, kurangin 1. Ya, oke, sip. Yuk, berikutnya apa nih? Oke, sip. Berikutnya diganti ya, yang dalam kurung X-nya tetap X-nya. X dikali. Yuk, cos min cos apa? Min 2 sin. Sekarang saatnya. A-nya ini, ya kan? B-nya ini kan? Ya, 4X sama 2X. Yuk, sekarang kita masukkan ke sini kan? Ya, A plus B artinya 4X tambah 2X. Ya, oke. Kita coba masukkan 2 aja ya. 4X plus 2X. Jangan lupa dibagi 2 dikali sin. Nah, sekarang yang pengurangan ini. Ya, berarti berapa? 4X dikurangi 2X dibagi 2. Nah, gitu ya. Oke, yuk lanjut. Berikutnya berarti limit, ya kan? X mendekati 0. Nah, tangan apa dong jadinya? Tangan. Nah, ini kan coret nih. 1 kurangi 1 habis ya. Jadi ini tangan X ya. Tangan X dikali 2 sin kuadratnya aja ya. Jangan lupa ada minnya ya. Ada min ya. 1 kurangi 1 habis nih. Tinggal min 2 sin kuadrat dikali tangan. Jadi minnya ke depan aja nggak apa-apa ya. Min ke depan, tangan X dikali 2 sin kuadrat X. Oke, sip. Yuk, bawahnya jadi apa? Oke, min 2 ke depan aja. Jadi min 2 ya, X dikali. Sin apa dong? Sin, ayo. 4X tambah 2X, 6X bagi 2. Oke, sip. 3X ya. Sip, dikali sin 4X kurangi 2X. Ya, 2X bagi 2, X. Oke, sip. Mantap ya. Nah, sekarang limitnya sudah bentuknya enak nih ya kan. Min dengan min kita coret ya. Berarti limitnya jadi apa? Yuk kita bikin cantik ya kan. Limit X mendekati 0. Minnya hilang. Jadi tinggal 2 ke depan aja ya. 2 juga hilang nih ya kan. Yuk kita coret dulu ya. Apa yang bisa kita coret? Oke. Nah, mana yang kita coret?
minnya habis, ya kan? 2 bagi 2 juga hilang, ya kan? Oke, berarti yuk kita tulis lagi biar lebih cantik jadinya. Iya, limit ya tangen X, ya kan? Tangen X dikali. Nah, sin kuadrat ya, itu kamu rubah jadi sin kali sin, ya kan? Sin X dikali sin X. Oke, sip, mantap. Yuk, per berapa nih jadinya bawahnya? Iya, X, ya kan? Dikali. Apa nih ini ya? Iya, sin 3X, ya kan? Sin 3X dikali sin X. Oke, nah udah jadi, ya kan? Nah, sekarang tinggal kita mana yang bisa kita coret, ya kan? Sifat yang tadi. Tangan X per X coret? Iya, tangan X per X. Oke, sin X per sin X juga kita hilangin. Lalu ada sin X per sin X juga kita hilangkan. Nah, ternyata apa nih hasilnya? Oke, sip, mantap, hasilnya tinggal koefisiennya, kan? Yang atasnya berapa? 1, ya kan? Sama dengan 1 per, nah bawahnya tinggal angka 3. Jadi hasilnya adalah 1/3, ya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi di sini yang harus kalian hafal ya, poinnya adalah apa? Poinnya adalah pada identitas trigonometrinya ya. Nih ya, ini hafalin ya gitu ya. Seperti ini ya. Oke, sip ya. Yuk, kita masuk ke nomor 4 ya. Nah, di sini ada limit X mendekati 2, tangen 3 dikali X min 2 per X min akar 2X. Nah, kalau ada soal seperti ini ya, coba kita lakukan dulu apa? Lakukan dulu pertama kita kalikan sekawan dulu ya. Oke, kalikan sekawan dulu ya. Yuk, berarti dikalikan apa? Dikalikan X ditambah akar 2X ya, dibagi X plus akar 2X ya gitu ya. Oke, nah yuk coba kita kalikan ya. Yuk, yang atas ya tetap ya kita kalikan biasa. Jadi nanti limit X mendekati 2, X plus akar 2 ke depan aja nih ya, dikali tangen ya kan, 3 dikali X min 2 ya kan gitu, dibagi, yuk masih ingat? Iya, X kuadrat dikurangi ini kuadrat ya, X kuadrat dikurangi berarti ini kuadrat ini ya kan, akar hilang berarti ya, dikurangi 2X. Nah sekarang coba kalian perhatikan di sini ya, di soalnya apa nih? Di soalnya apa nih? X-nya itu mendekati 2 bukan mendekati 0. Nah terus gimana? Nah nggak usah bingung ya, nggak usah bingung ya, nggak usah bingung. Nah kenapa? Nih kalau ini X mendekati 2 artinya apa sih? Artinya kalau X mendekati 2, X dikurangi 2 itu mendekati 0 ya gitu. Jadi sama aja sebenarnya X mendekati 2 mendekati 0 ya. Jadi X min 2 mendekati 0. Nah, kenapa? Apa hubungannya? Coba kalian lihat di sini sudutnya. Sudutnya apa? X min 2 kan? Sama nggak dengan ini? Sama, X min 2 kan? Artinya limit ini sebenarnya sama aja dengan X mendekati 0 ya. Gitu. Asalkan sudutnya sama ya. Oke, nah yuk lanjut. Kalau gitu ya, kalau gitu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yang bisa kita lakukan sekarang berarti yang penyebut nih, bisa nggak difaktorin? Oh bisa, faktorkan dulu dong kalau gitu ya. X mendekati 2, atasnya biarin ya, X plus ya, akar 2X ya, sorry ini akar 2X ya, akar 2X gitu kan, oke, ya, dikali, tangen, 3 dikali X min 2, nah bawahnya yuk kita faktorkan ya, X kuadrat min 2X berarti X dikalikan X min 2, nah ya, oke, nah kelihatan di sini kan, coba kalian perhatikan di sini ya, antara sudut tangen ya, tangen X min 2 ini kan, ya kan, X min 2 kan, nah bawahnya sama nggak? Oh sama ternyata sama nih ya kan, tuh ya kan, sama, berarti apa artinya? Artinya tangen itu bisa kita coret dengan ini, tangan X min 2, kita coret dengan X min 2, ya gitu ya, oke yuk, berarti kalau begitu tangen X min 2, kita coret dengan X min 2. Nah, setelah itu gimana? Ya, kita masukkan substitusi. 2-nya kita ganti ya ke sini ya, gantikan X ya. Berarti hasilnya sama dengan 2 ditambah akar ya, 2 dikali 2 ya, X-nya kan 2 ya. Oke, dalam berapa dikurung ya? Dikurung ya kan? Dikalikan 3 dibagi, oke, X-nya 2. Yuk, berapa dong hasilnya? 2 ditambah akar 4 berarti 2 ya. Sip ya kan? Dikali 3 ya, dibagi 2. Oke, sip. Yuk, berapa dong jadinya? Oke, sip. 4 kali 3, 12 per 2 ya. Berarti hasilnya 6. Nah, inilah hasilnya. Jadi kalian jangan bingung ya. Kalau misalkan ada Pak, ini kan X-nya mendekati 2 gitu kan. Kan kalau tangan dengan sin itu kan boleh dicoret kalau X-nya mendekati 0. Betul ya. Tetapi di sini kita lihat, perhatikan sudutnya. Sudut tangan itu sudutnya tuh ini nih, X mendekati min 2 ya kan, X min 2. Artinya kalau X-nya mendekati 2,
ya berarti X min 2 juga mendekati 0 gitu ya. Nah, sudah sama. Kalau sudutnya sama, ya udah gitu sama aja. Berarti berlaku dong yang rumus yang tadi ya. Sin dan tangan boleh kita coret ya. Gitu ya. Oke, sip. Nah, ya, untuk di bagian B ada limit fungsi trigonometri tapi bentuknya X mendekati tak hingga ya. Jadi ini X-nya mendekati tak hingga, bukan mendekati 0. Kalau yang sebelumnya kan tadi X mendekati 0 ya. Nah, terus gimana caranya untuk menyelesaikan limit yang bentuk X mendekati tak hingga ini? Sama, sebenarnya sama ya dengan yang tadi. Cuman kalian ini ada tambahan tugasnya. Apa itu? Yaitu kalian ubah dulu ya. Ubah ya. Limit yang tadinya X mendekati tak hingga, kalian ubah ya menjadi apa? Menjadi bentuk Y mendekati 0. Loh, kok mendekati 0? Iya, jadi nanti yang tadi X mendekati tak hingga menjadi mendekati 0 gitu. Nah, ada yang dimisalkan nanti ya. Oke ya. Oke, yuk coba ya kita contohnya ya. Langsung kita contoh nih. Nah, di sini ada limit X mendekati tak hingga 2X dikali sin 1/X. Nah, di sini ada yang harus kalian misalkan ya. Misal, apa yang dimisalkan? Misalkan yang ini nih, yang sepernya ya. Nah, selalu 1/X yang dimisalkan ya. Misalnya apa? 1/X X-nya itu sama dengan Y. Jadi Y-nya itu sama dengan 1/X gitu. Nah, jadi ini diganti nih sama dengan 1/X ya. Nah, ketika Y sama dengan 1/X, apa yang terjadi? Berarti X-nya sama dengan 1/Y ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi yang 1/X ini kalian misalkan sebagai Y. Nah, konsekuensi berarti X-nya sama dengan 1 dibagi Y-nya pindah ke sini kan? Gitu. Jadi 1/Y X-nya ya. Nah, di sini kalau Y-nya itu sama dengan 1/X ya. Kalau X-nya itu mendekati tak hingga, maka apa yang terjadi? Y-nya mendekati ini nih 1/X. X-nya tak hingga. Mendekati 1 tak hingga kan gitu. Ya, artinya apa? Artinya Y-nya itu mendekati 0 ya kan? Karena 1 tak hingga 0. Nah, sekarang kalian ubah ya soalnya. Berarti soalnya kan tadi dalam bentuk X semua ya. Sekarang kalian ubah ke dalam bentuk Y semua ya gitu. Yuk, berarti soalnya berubah dong jadi apa? X mendekati tak hingga berubah menjadi Y mendekati 0 ya kan. Lalu yang ini nih apa nih 2X ya. 2X X-nya diganti sama ini ya 1/Y. Berarti 2 dikali X-nya ganti 1/Y ya. 1/Y ya. Oh sorry, bukan 1/Y. Jadi yang X-nya, oh ya betul ya 1/Y. Oke sip ya. Oke, dikali sin. Oke, 1/X jadi apa? Oh 1/X jadi Y. Sin Y. Tuh ya. Yuk kita bikin cantik soalnya ya. Jadi limit Y mendekati 0. Yuk 2 dikali 1 kali sin Y. Berarti 2 sin Y ya. 2 sin Y dibagi Y ya. Tuh. Nah, boleh nggak yang tadi? Boleh kita coret, berarti kan sin dan tangan. Kenapa? Karena sudah mendekati 0 ya kan gitu. Ya, sudutnya Y kan. Nah, sin Y per Y ya udah kita coret kan. Jadi hasilnya berapa? Oke, sip, mantap. Hasilnya 2. Nah, seperti itu. Jadi sama aja gitu pengerjaannya dengan yang tadi ya. Cuman apa? Cuman kalian tuh ubah yang tadi X mendekati tak hingga itu dibikin menjadi mendekati 0 gitu ya. Dengan memisahkan 1/X-nya. Nah, yuk contoh-contoh ya. Coba lagi ya. Nih, ada limit 2/X kotangan 1/X. Oke, kita bikin cantik dulu soalnya ya. Ini X-nya mendekati tak hingga ya. Oke. Nah, kita bikin cantik dulu soalnya. Jadi, limit X mendekati tak hingga 2/X artinya apa 2/X? Sip, 2 dikalikan 1/X ya kan? Dikali kotangan ya kan? Kotangan 1/X. Oke, sip. Nah, kita biasa kayak tadi misal ya kan? Dimisalkan apa yang dimisalkan? Ayo, iya 1/X-nya ya. Jadi, Y-nya itu sama dengan 1/X. Maka apa konsekuensinya? Oke, X-nya jadinya 1/Y kan itu. Nah, langsung saja ya. Kalau X-nya mendekati tak hingga, maka Y-nya juga mendekati 1 per tak hingga sehingga Y-nya mendekati 0. Oke. Yuk, kita rubah dong. Rubah soalnya berubah jadi limit Y mendekati 0 sekarang ya. Awas ya bukan X lagi, tapi Y mendekati 0 ya kan. Nah, terus di sini 2 kali 1/X. Berarti 2, 1/X-nya apa tadi? Y ya. Berarti 2Y dikali kotangan. Nah, 1/X kan? Kotangan 1/X-nya apa? Y, kotangan Y. Oke. Nah, ayo. Berarti limit Y mendekati 0, 2Y dikali. Ingat kotangan? Apa kotangan? Iya, kotangan itu 1 per tangan ya. 1 per tangan Y. Nah, udah kelihatan bentuknya kan? Kelihatan. Apa yang kita coret?
bisa dicoret. Mana? Tangannya, ya kan? Nah, coba lihat di sini, ya. Y per tangannya kan coret ya. Y per tangannya kan coret. Tuh, ya. Berarti hasilnya berapa? Iya, 2 kali 1, yaitu 2. Nih hasilnya, ya. Bisa sampai sini ya, paham ya? Oke, ya. Oke, silakan ya kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan ya, silakan komen ya. Oke. Ayo nomor 3 ya. Nih ada limit X mendekati θ hingga X sin 3 per X dikali cos 5 per X ya. Nah, seperti tadi, kita bikin cantik dulu soalnya ya, biar enak, biar kelihatan gitu kan. Jadi limit X mendekati θ hingga X dikali sin 3 per X itu apa? Oh iya, sip, 3 dikalikan 1 per X kan? Tuh, ya kan? Kali cos. 5 per X artinya apa? Iya, 5 dikalikan 1 per X. Tuh, kan kelihatan ya? Seper X kan? Nah, kayak tadi sama. Jadi, misal apa tadi? Sip. Wah, udah mantap nih ya. Misal apa? Y-nya sama dengan 1 per X. Maka apa yang terjadi? X-nya ya jadi seper Y kan gitu. Nah, terus. Ya, ketika X-nya mendekati θ hingga, apa yang terjadi? Y-nya mendekati 0 ya kan? Nah, ya kan mendekati 0 kan? Mendekati 0 1 per hingga kan? Langsung aja ya. Tuh, gitu. Nah, soalnya sekarang kita rubah ya kan? Dan tadinya itu X ya, bentuknya X, sekarang kita rubah dalam bentuk Y ya. Berarti nanti limit sekarang jadi Y nih, mendekati 0. Tapi, awas, X-nya kita ganti dengan bentuk seper Y. Yuk, X-nya kita ganti ya dengan ini ya. Dengan seper Y ya. Berarti nanti jadinya seper Y kan gitu ya. Oke, dikali sin, ya kan? 3 dikali seper X. Oh, berarti sin 3 kali seper X-nya berarti Y kan? Y, ya kan? Cos, ya 5 dikali seper X kan ini kan Y, ya kan? Jadi, cosnya cos 5Y, ya. Cos 5Y. Nah, oke yuk, bikin cantik aja ya soalnya ya. Y mendekati 0, atasnya berarti sin, ya. 3Y, cos 5Y, dibagi apa? Dibagi Y. Oke, sip. Terus gimana? Ada nggak yang bisa kita coret gitu? Yang memenuhi sifat yang tadi rumus-rumus di awal. Oh ada, yang mana? Nih, sin Y per Y. Nah gitu, ya kan? Oke, sip. Terus ini gimana Pak? Yang cosnya? Kalau cos nggak masalah, cos itu nggak masalah. Kenapa? Karena kalau cos 0 berapa? Cos 0 itu 1, ya kan? Oke, cos 0 itu kan 1 ya, inget ya. Yuk, berarti kita masukkan nih ya, Y-nya kita ganti dengan 0, berarti hasilnya 3 ya, 3 dikali cos ya kan, 5 dikali 0 ya kan, awas bukan 0 ya. Oke, jadi 3 dikalikan, iya cos 0 ya kan, cos 0 1 ya kan, berarti 3 dikalikan 1, berapa hasilnya? 3. Nah inilah hasilnya ya, oke. Sip ya, bisa ya. Yuk kita coba ya yang nomor 4 ya. Ada bentuk limit X mendekati θ hingga 1 dikurangi cos 4 X per 1 per X tangan 3 per X ya. Nah enaknya kita bikin cantik ya ini ya, dibikin cantik ya. Jadi limit X mendekati θ hingga 1 min cos 4 per X artinya apa? 4 dikalikan 1 per X kan itu ya. Oke, sip, dibagi 1 per X dikali tangan 3 per X artinya apa? Tangan 3 dikali 1 per X. Nah, yuk seperti biasa ya. Kita misalkan, ayo apa yang misalkan? Oke, sip, Y-nya jadi seper X. Nah, apa yang terjadi? Maka ketika X-nya ya, ketika X-nya mendekati θ hingga, yang terjadi berarti pasti Y-nya mendekati 0 ya kan? Yuk lanjut, berarti soalnya berubah ya, limit jadi Y mendekati 0 nih sekarang nih ya. Jadi 1 min, nah yang tadinya cos 4 per X jadi cos ya 4Y ya. Oke, sip. Dibagi bawahnya apa jadinya? Seper X jadinya ya. Oke, dikali tangan 3 kali seper X berarti 3Y, oke. Tangan 3Y. Nah, lihat di sini ya. Nah, di sini ada bentuk 1 min cos 4X ya. Identitas trigonometri harus kalian hafal ya. Apa itu? Oke, jadi kalau kalian punya 1 min ya, cos 2X ya. Cos 2X atau saya rubah aja langsung ya. Ini jadi cos 2Y, maka yang terjadi apa? Kamu rubah menjadi 2 sin kuadrat Y. Ya, oke. Nah, berarti kalau misalkan yang di soal 1 min cos 4Y, berarti apa jadinya? Ya, 2 sin kuadrat setengahnya berarti 2 ya kan? 2Y tuh ya. Jadi yang ini nih kan rubah jadi yang ini nih. Nih, 2 sin kuadrat 2Y.
Nah ya, yuk kita rubah ya. Kita rubah jadi apa nih limit ya? Y mendekati 0. Jadi apa nih? Iya, 2 sin kuadrat 2Y ya kan? Dibagi Y dikali tangen 3Y. Oke, sip. Nah yuk, sin kuadrat. Kita jabarkan aja ya. Sin kuadrat di kanan aja nih. Berarti jadinya limit ya. Y ya, Y mendekati 0 ya. Mendekati 0, 2 sin kuadrat. Jadi 2 sin kuadrat itu berarti kan 2 sin kali sin ya. 2 sin 2Y dikali sin 2Y. Oke, sip ya. Dibagi bawahnya Y dikali tangen 3Y. Nah, coba kita perhatikan di sini ya. Kita perhatikan di sini ya. Di sini itu kan Y-nya mendekati 0 kan? Ya, Y-nya mendekati 0 di sini nih ya. Nah, coba kalian perhatikan. Berarti berlaku nggak sin dan tangan boleh coret? Boleh ya kan? Berarti kalau gitu bisa kita coret dong ya. Yang mana? Sin ya dengan ini ya. Sin dengan tangan boleh kita coret ya. Oke, yuk kita coret ya berarti ya. Kalau gitu sin Y per Y coret. Sin Y per tangan Y juga kita coret ya. Oke, yuk berarti tinggal apa hasilnya? Betul ya. 2 dikali 2 ini kan dikali 2 ya kan koefisien ya per Y-nya kan 1 ya. 1 dikali 3. Jadi berapa dong? Iya, 8/3. Nah, inilah hasilnya ya. Oke ya Dede ya, mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Berlatih terus, kuncinya adalah kalian terus berlatih ya, supaya kalian bisa mengerjakannya ya. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Jangan lupa untuk selalu belajar dan berlatih ya, oke. Sampai jumpa.